Kami dari kelompok 7, ada saya sendiri, Ikhwan Agung Santoso, lalu ada Mbak Kinta Numari, dan juga Nadia Rahma Lestanti, dan juga Mbak Vina Juliantika. Dari kelompok kami, kita sudah bagi nih terkait pembahasan dari Bull Web Effect. Pertama, kita harus tahu nih, Bull Web Effect itu apa sih, gitu ya. Lalu faktor penyebab dari Bull Web Effect, dan juga contohnya seperti apa, lalu serta solusi yang kami tawarkan, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kami, Data dan Information Management. Pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih Bull Web Effect itu ya? Bull Web Effect itu adalah sebuah fenomena di mana manajemen persediaan atau biasanya kita kenal dengan supply chain ya, supply chain management yang dilakukan oleh perusahaan tidak mampu memenuhi demand generation atau customer demand. Berikutnya yaitu terkait faktor penyebab dari bull effect sendiri ya. Untuk kelompok kami itu highlight 3 hal yang menjadi penyebab dari bull web effect ini. Yang pertama yaitu demand forecasting, lalu terlalu banyak menawarkan diskon, dan juga masalah pada lead time. Ketika lead time kita nggak bisa kelola nih dengan baik atau prosesnya terlalu lama, maka rantai pasokan akan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan yang berakibat peningkatan atau penumpukan jumlah persediaan barang. Oke, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi bull web effect ini yaitu dengan sentralisasi manajemen informasi persediaan. Nah, itu bisa berupa sentralisasi saluran pemasaran dan distribusi. Lalu berikutnya, untuk solusi yang ditawarkan yaitu batasi promosi dan penjualan produk. Biasanya kan kita ketika kita ingin mengejar produksi atau mengejar penjualan gitu ya, untuk mengurangi kerugian, biasanya kan banyak promo atau diskon gitu ya, dengan harapan kita bisa menarik konsumen untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah, itu kita bisa batasin tuh untuk lebih fokus pada upaya upselling dan cross-selling untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata. Lalu yang terakhir, menggunakan software nih. Nah, ini yang akan kita bahas terkait software, implementasi software-nya seperti apa, dan juga dari scope dari software itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh dosen kami gitu ya. Nah, mungkin sekilas saya coba menjelaskan terkait software yang ada gitu ya, software yang telah tercreate untuk mengatasi bull web effect ini. Oke, teman-teman udah bisa lihat? Udah. Udah terlihat ya? Oke. Nah, kita dimulai dengan, nah jadi dalam software ini kan ada, kita bagi policy-nya ya, terkait sebagai administrator dan juga user, gitu, secara garis besarnya. Kita coba menjelaskan terkait bagian-bagian atau table-table yang berkaitan dengan software itu sendiri. Nah, di sini ada database banker, kita buat satu database gitu ya, lalu ada table bagian, ada table barang, pegawai, pemesanan, pengambilan, dan produksi. Nah, di sini untuk pegawai sendiri kita juga absen ya, siapa yang menjadi admin, dan juga siapa di sini sebagai user gitu. Oke, lalu kita masuk sebagai admin. Nah, ketika kita masuk di Explorer, kita akan disajikan terkait informasi apa itu bull web effect, lalu demand, ini customer demand ya, dan juga ini adalah proses dari uh, order yang mengakibatkan bull web effect itu sendiri, dan juga ini yang tadi kita highlight terkait lead time ya. Nah, lead time ini waktu ini akan menjadi faktor penting dalam mencegah atau memitigasi, mengurangi resiko dari terjadinya bull web effect ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi untuk aplikasinya. Di sini ada home tadi terkait informasi bull web effect. Lalu ada di sini bagian-bagian terkait, ada user administrator, gudang. Karena saya sebagai administrator, saya bisa mengakses user-user yang ada. Ada manajer, pesanan, dan juga produksi. Di sini juga ada barang. Di sini ada beberapa barang yang memang sudah tercreate gitu ya. Lalu ada pegawai yang ada di sini yang seperti saya sampaikan, Satria ini sebagai adminnya, lalu sebagai Amir ini sebagai usernya.
Ini kira-kira untuk konfigurasi atau informasi yang disampaikan untuk user sebagai administrator. Lalu bagaimana tampilan sebagai user gitu, sebagai Amir. Nah, di sini kita langsung disajikan informasi terkait transaksi yang ada dalam perusahaan, dan jenisnya juga ada report apakah terjadi blue wave effect atau tidak gitu. Nah, ini di sini ada beberapa yang memang terjadi blue wave effect, di mana produksinya itu lebih kecil daripada pesanan gitu. Dan apa solusinya gitu. Nah, solusi di sini kita tawarkan yaitu terkait kisi-kisi untuk menjaga supaya blue wave ini kedepannya tidak terjadi. Yang pertama, menjamin ketersediaan produk dengan memperhatikan tingkat pemesanan, lalu mengantisipasi terjadinya fluktuasi permintaan, menjaga arus komunikasi agar tidak terjadi penundaan sehingga arus permintaan selalu lancar. Lalu yang keempat, menjaga lead time tetap stabil. Nah, ini lead time ini menjadi penting ya, karena memang waktu dalam SCM atau pengadaan ini menjadi krusial gitu ya. Nah, oke, sekilas itu, dan ini dashboardnya. Pada poin-poin apa sajakah terjadi blue wave effect ini. Nah, mungkin saya contohkan di mana parameter yang ada tadi produksi ya, dan ini adalah penilaian untuk blue wave effect. Nah, di sini dijelaskan bahwa produksi itu tidak mencakup terkait pemesanan dari blue wave itu sendiri. Nah, dari aplikasi yang ada ini ternyata dari kelompok kami menemukan beberapa kelemahan ya, kelemahan yang bisa dimaksimalkan untuk masuk ke tahap pengembangan, gitu ya. Nah, dalam tahap pengembangan ini ada beberapa poin, salah satunya terkait koneksi dan juga login sebagai administrator, gitu ya. Saya bisa dibantu oleh Mbak Vina ya untuk menjelaskan terkait technical. Mbak Vina Juliantika, dipersilakan. Oke, baik. Sekarang saya share screen. Nah, sudah terlihat kan ya teman-teman? Untuk di sini text editor, di sini kita menggunakan Visual Studio Code, dikarenakan Visual Studio Code ini dilengkapi dengan fitur debugging sehingga memudahkan para penggunanya untuk mendebak kode mereka secara interaktif. Dan juga Visual Studio Code ini juga multi-platform, tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Dan untuk service-nya kita menggunakan XAMPP. Karena kita sudah tahu semuanya kalau XAMPP ini open source, jadi siapa saja dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa biaya. Dan juga instalasinya cukup lengkap, dilengkapi dengan Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Dan untuk database, kita menggunakan database dari XAMPP, yaitu PHP MyAdmin itu sendiri. UX-nya lebih mudah dipahami untuk pemula sekalipun, dan menyediakan banyak fitur untuk mengelola dan mengatur database MySQL dan melakukan operasi yang lebih kompleks seperti melakukan penggabungan, pengurutan, dan lainnya. Dan untuk local storage-nya, di sini kita menggunakan htdocs yang ada pada XAMPP. Dan kenapa kita menggunakan htdocs ini, dikarenakan kontrol datanya itu sebetulnya ada pada pengguna sendiri, sehingga mudah dalam mengatur akses dan memfasilitasi lokasi yang tepat untuk penyimpanan file dan direktori yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi web, dan mempermudah pengguna Content Management System atau CMS seperti WordPress, Drupal, dan Joomla. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang XAMPP dan MMP. Kedua hal ini sebenarnya itu sama, merupakan penyedia server web, database, dan bahasa pemrograman seperti PHP yang sudah kita ketahui kan. Yang membedakan XAMPP ini, XAMPP digunakan untuk Windows, layanan service-nya biasanya Apache, MySQL, dan cara mengaktifkan ataupun menonaktifkan itu sendiri melalui Service Control Manager. Sedangkan
XAMPP itu digunakan pada macOS. Penggunaan program daemon yang disebut memstart, memstop, dan memrestart untuk mengontrol server Apache, MySQL, dan PHP. Daemon ini dapat dijalankan melalui terminal dengan mengetikkan perintah tertentu. Sistem operasi Windows dan macOS ini berbeda terletak pada penanganan service dan operasi yang berjalan di background-nya. Namun pada dasarnya tujuan dari kedua XAMPP dan MAPP ini sama, untuk menjalankan server dan bahasa pemrograman secara otomatis tanpa interaksi pengguna yang secara terus-menerus. Dan untuk demo programnya akan dilakukan oleh Mbak Kinan. Terima kasih Mbak Kina. Di sini saya share screen ya teman-teman. Jadi untuk foldernya kan kita letakkan di htdocs. Jadi nama foldernya itu kan Bullwhip. Jadi kita letakkan di dalam htdocs. Untuk menjalankannya kita kan menggunakan XAMPP. Nah di sini kita ngerun Apache dan MySQL. Untuk menjalankan database-nya kita itu klik admin. Nah seperti ini. Nah di sini tampilan dari PHP MyAdmin. Selanjutnya itu kita membuat database-nya. Jadi di sini kita tuliskan nama database-nya terlebih dahulu. Di sini saya coba tulis 34 untuk nama database-nya. Nah, di dalam folder ini ternyata itu sudah ada database yang sudah siap diimport. Jadi di sini tinggal melakukan import terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu filenya. Tadi kan kita letakkan di C, kemudian di expand, kemudian masuk ke folder htdocs, kemudian di build. Nah, di sini itu untuk melakukan import SQL-nya. Jadi ini diklik import. Nah, setelah itu ini database-nya udah tercreate. Bisa dilihat di sini ada tabel bagian, barang, pegawai, pemesanan, pengambilan, dan produksi. Jadi untuk menjalankannya kita tinggal mengetikkan localhost karena itu terdapat di localhost dan nama foldernya yaitu Bullwhip. Nah, jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Jika kita lihat di tabel pegawai untuk loginnya, kita dapat menggunakan username admin dan passwordnya juga admin. Jadi di sini kita coba login. Admin dan passwordnya admin. Login. Ternyata di sini terdapat kendala. Di sini bisa kita ketahui bahwa koneksi atau query bermasalah. Akses denied for user group seperti itu. Jadi di sini dapat kita lihat di bagian konfigurasi ke database-nya. Jadi di sini ada folder yang namanya kelas dan config. Nah, config ini itu berfungsi untuk konfigurasi ke database. Di sini dapat dilihat bahwa servernya localhost, username-nya root, passwordnya root, dan database-nya seperti ini. Jadi, untuk XAMPP, database-nya itu, passwordnya itu tidak menggunakan password. Jadi, di sini kita dapat kosongkan saja. Dan nama database-nya ini kita sesuaikan dengan database yang tadi kita buat, yaitu tugas 4. Seperti itu. Jadi, kita ganti dengan tugas 4. Jadi kita coba login menggunakan Satria. Nah, ini user yang sudah berhasil login. Jadi kendala pertama yang kelompok kami temukan itu. Selanjutnya, jika kita coba login menggunakan admin dan passwordnya admin, nah di sini ada keterangan bahwa invalid bagian. Jadi jika dilihat, admin ini memiliki ID bagian 1. Jika dilihat di tabel bagian, di sini tidak terdaftar ID bagian 1.
sedangkan administrator itu terdaftar dengan ID bagiannya nomor 7. Jadi solusi yang kita tawarkan itu mengubah ID bagian dari admin, yaitu 7, dari 1 menjadi 7. Jadi ini sudah tersimpan. Jadi di sini kita coba untuk login kembali sebagai user admin. Nah, di sini admin sudah dapat masuk ke dalam aplikasi. Jadi itu adalah kendala-kendala yang kelompok kami temukan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Kiltan. Mungkin saya singkat saja untuk memperpendek waktu. Nah, untuk di website Bullwit ini terdapat beberapa bagian. Di sini ada 5 bagian dari user. Ada admin, ada gudang, ada manajer, dan pemesanan dan produksi. Nah, untuk masing-masing bagian di database ini, dari website ini memiliki tampilan yang berbeda-beda. Contohnya di admin, nah di sini pada tampilan admin terdapat bagian yang pertama di sini ada home, terus ada di bagian, menu barang, menu pegawai. Di sini juga ada beberapa fitur seperti tambah data, edit, dan delete. Nah, kelompok kami sendiri juga mengembangkan website ini menggunakan package data tabel sehingga tabel di website ini lebih rapi. Di sini ada beberapa fitur juga seperti show entries. Di sini dapat mengatur list yang muncul di tabelnya dan ada fitur search digunakan untuk pencarian di tabelnya seperti ini. Lalu ada fitur untuk pagination. Lalu selanjutnya terdapat bagian gudang. Di bagian gudang ini sendiri terdapat menu untuk stok barang dan pengambilan. Lalu untuk user manager, di sini terdapat menu home, lalu untuk dashboard untuk summary data. Lalu selanjutnya untuk bagian pemesanan, di sini bagian pemesanan terdapat menu home dan barang baru. Dan di sini terdapat untuk menu tambah pesanan. Lalu selanjutnya di bagian produksi. Di sini terdapat menu untuk home-nya, lalu terdapat list produksi seperti nama pemesanan, nama barang, jumlah pesanan, dan prosesnya. Lalu setelah itu ada list nama pesanan dan nama barang. Nah, mungkin itu sekilas tugas ini dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Sudah cukup, Mbak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri sesi kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.